Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, hari ini kita ada satu berita yang sangat viral, yaitu berkaitan dengan Bapak atau Ustadz Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, yang seorang pendakwah Indonesia sangat terkenal dan tentunya pemerhati setiap kegiatan-kegiatan yang dihadiri atau disampaikan oleh Abdul Somad ini bisa melibatkan puluhan ribu orang setiap momentum. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Saudara sekalian, hari ini sangat viral dan ditanggapi oleh berbagai kalangan karena beliau, kalau saya tidak salah dari berita yang beredar di berbagai media sosial maupun di media online, bahkan di televisi ya, sore ini juga kita habis nonton, dan beliau juga mempertanyakan tentang pemerintah Singapura sehingga beliau tidak bisa masuk di negara itu bersama keluarganya, dan ada simpang siur memang, sehingga berbagai kalangan baik dari kedutaan kita di Singapura, kedutaan besar Indonesia di Singapura, maupun beberapa pakar termasuk Profesor Dr. Yusri Mahendra, dan juga di kalangan DPR Dr. Fadli John dan kawan-kawan juga memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad dan keluarganya di Singapura. Tidak salah kemarin kejadiannya, dan kemudian mereka ada yang mengatakan dideportasi, ada yang mengatakan belum, itu belum sampai ke tingkat itu, dan kita tidak paham soal teknis keimigrasian, jadi kita anggap bahwa dia dilarang untuk memasuki negara itu. Nah, dan menurut Ustadz UAS itu sempat ditahan di ruang yang sangat kecil 1x2, kurang lebih 1 jam untuk oleh pihak imigrasi Singapura, dan kemudian dilepas, bahkan ditahan selama 4 jam menurut beliau, 1 jam di dalam ruang beliau sendiri, kemudian 3 jam di luar ruangan itu yang agak luas bersama keluarganya, dan setelah itu disuruh balik ke Indonesia. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa komentari soal ini. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad adalah seorang pendakwah ya, seorang ulama besar di Indonesia dan memiliki pengikut yang sangat, bahkan diperkirakan puluhan juta orang di Indonesia, tentunya di kalangan umat Islam, dan seorang ustadz yang ceramah-ceramahnya sangat diminati oleh umat Islam di Indonesia. Beliau juga memiliki otoritas pengetahuan Islam yang cukup luas dan mendalam, dan sangat populer karena menyampaikan pesan-pesan agama dengan lugas, dengan bahasa yang sederhana, tidak ribet, dan diselingi dengan gaya beliau yang kadang-kadang lucu, dan itu yang dengan ilmunya sangat luas, sehingga membuat halayak umat di negeri kita Indonesia itu sangat berminat untuk mendengarkan pesan-pesan agamanya. Nah, saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa misal saudara anggota DPR Dr. Fadli John ini dianggap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura itu suatu tindakan pelecehan terhadap warga negara Indonesia, seorang tokoh besar Indonesia, karena tidak ada penjelasan mengapa tidak bisa masuk. Toh dia bukanlah seorang teroris, bukanlah seorang anggota organisasi terlarang misalnya kayak seperti ISIS, atau misalnya toh beliau bukanlah seorang yang
misalnya membawa narkoba atau pemakai, apalagi pemakai misalnya, kenapa? Dan itu yang dituntut supaya pemerintah Singapura, setidaknya kadubesnya di Indonesia, untuk memberi penjelasan kenapa beliau ditolak untuk masuk negara itu. Satu. Yang kedua, demikian juga Pak Profesor Yusril Ija Mahendra juga menyatakan bahwa pemerintah Singapura harus memberikan penjelasan mengapa beliau ditolak, karena sampai sekarang penjelasan rincinya juga tidak ada. Belum ada dari Kedubes atau dari pemerintah Singapura maupun dari Kedubes Singapura yang ada di Indonesia. Nah, memang penjelasan di kedutaan besar kita di sana lebih menekankan bahwa itu hak setiap negara berdaulat untuk menolak siapa saja. Walaupun alasan-alasannya tidak diungkap, misalnya. Nah, ini Singapura ini sebagaimana ketahui sebuah negara pulau yang kecil ya, yang diapit oleh negara-negara sebesar Indonesia, Malaysia maupun beberapa negara yang lain. Dan boleh dikata bahwa dari segi sumber daya ekonomi memang sumber daya alam ya dan ekonomi lainnya sangat tergantung pada negara-negara tetangganya, terutama juga Indonesia. Bahkan dari segi pasar mungkin Singapura, dari barang-barang yang diproduksi Singapura, bahkan juga investasi yang Singapura itu juga besar di Indonesia, sehingga sebetulnya antara kedua negara Singapura maupun Indonesia dan mungkin juga Malaysia itu Singapura sangat tergantung pada dua negara. Bahkan kita memang saling mutualis, saling kerjasama untuk saling menguntungkan bersama dalam hal perdagangan misalnya. Nah, karena itu sebetulnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, dan pemerintah Singapura harus punya sense of crisis, untuk rasa, sehingga tidak boleh memperlakukan setiap warga negara Indonesia misalnya yang sebetulnya tidak ada masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang bisa mengganggu hubungan. Kalau tidak di level pemerintah, tetapi juga bisa mengganggu hubungan antar masyarakat kedua negara. Apalagi saudara Ustadz Abdul Somad ini seorang ulama yang sangat dihormati di Indonesia dan memiliki puluhan juta pengikut di Indonesia. Oleh karena itu saya kira perlu ada penjelasan seperti yang dikemukakan oleh Profesor Yusril maupun oleh beberapa anggota DPR, termasuk malah kalau Fazlil John lebih maju mengatakan ini penghinaan terhadap warga seorang tokoh besar, seorang ulama besar di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, apalagi semua orang tahu, bangsa kita tahu, seluruh dunia juga tahu bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dan Ustadz Abdul Somad adalah seorang ulama besar di Indonesia yang hari-hari ini lagi namanya begitu dikagumi, atau ceramah-ceramahnya begitu dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita mungkin saya lihat di berbagai berita ini memang ada kecaman dari masyarakat biasa, juga banyak mengecam dan menyesalkan. Dan saya kira yang pertama, pemerintah Indonesia harus juga ikut memberi penjelasan yang memadai terhadap rakyat kita, terutama kepada mereka umat Islam yang amat banyak bersimpati terhadap Ustadz Abdul Somad, dan juga penjelasan memadai sehingga yang bersangkutan juga merasa tidak dilecehkan, dan umat ini juga merasa tidak, sebagai figur mereka tokoh mereka juga merasa tidak dilecehkan, tidak melecehkan tokoh mereka. Nah, karena itu kedutaan besar, setidak-tidaknya kedutaan besar Singapura memberi klarifikasi yang memadai dengan alasan kenapa dia tidak bisa masuk. Walaupun memang kedaulatan setiap negara untuk menolak siapa yang akan memasuki negara mereka. Setahu kita bahwa negara-negara yang biasanya menolak warga negara lain untuk masuk ke Indonesia di suatu negara biasanya punya latar belakang kriminal, bisa dianggap sebagai seorang teroris, bisa dianggap sebagai organisasi terlarang seperti ISIS di dunia yang banyak dikutuk oleh dunia, bisa juga dianggap sebagai membawa barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, atau apa. Nah, Ustadz Abdul Somad ini kategorinya di mana?
Karena itu perlu penjelasan dari kedutaan atau kedutaan Singapura di Indonesia ataupun pemerintah Singapura juga oleh pemerintah kita, sehingga tidak menimbulkan pro kontra yang tidak perlu atau berkelanjutan, bahkan bisa dicurigai bahwa Indonesia tidak bisa membela warganya. Nah, itu bisa oleh pemerintah harus secara jelas menjelaskan itu. Dan perlu ada klarifikasi, karena beliau ini bukan warga negara biasa seperti kita, tapi itu tadi saya katakan bahwa beliau seorang tokoh besar, ulama besar Indonesia yang dihormati dan dihargai, bahkan bukan di Indonesia saja, tetapi juga misalnya di Brunei Darussalam, di Malaysia dan lain sebagainya. Nah, dan bila perlu saya kira Komisi 1 yang membidangi luar negeri misalnya juga perlu menyuarakan secara formal dan ikut mengklarifikasi, berkomunikasi dan ikut mendinginkan suasana ini. Jangan sampai ini kemudian menjadi bola liar sehingga di dalam negeri, sehingga mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia Singapura. Mungkin dalam konteks negara sebagaimana tadi saya katakan mungkin tidak terlalu ini, tetapi itu bisa mengganggu rakyat kita, pengikut yang puluhan juta itu, kemudian bisa mengganggu warga Singapura yang lain dengan mengambil jalan pintas sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, memang ini bukan peristiwa biasa. Bukan peristiwa biasa karena berkaitan dengan seorang tokoh yang apalagi ini tetangga yang kemudian dengan alasan bahwa dia pergi dengan keluarga untuk berlibur di Singapura dan dia seorang tokoh besar, sehingga masalah ini bisa menjadi perbincangan yang berhari-hari dan bisa menimbulkan ketidakpuasan di banyak kalangan terhadap sikap pemerintah Singapura. Bisa juga Saudara Fadli John mengatakan bahwa itu dipermalukan. Itu benar, bisa saja orang menafsirkan seperti itu karena tidak dijelaskan alasan rincinya apa. Sekalipun ada hak ada hak setiap negara untuk menolak setiap warga negara lain masuk itu. Apakah dia termasuk tokoh teroris, apakah dia membawa narkoba, atau dia seorang kriminal yang lain misalnya. Sementara kita juga tahu pada masa-masa yang lalu, ketika negara kita, taruhlah misalnya tahun 99, ketika negara kita mengalami guncangan ekonomi yang mengakhiri kekuasaan Soeharto, bahkan setelah itu diduga banyak orang Indonesia yang terlibat dalam kejahatan perbankan misalnya, melarikan diri dan diam di Singapura misalnya. Jadi orang menganggap bahwa Singapura adalah, Singapura dianggap pada saat itu oleh sebagian orang, bahkan juga rata-rata orang, menampung dan melindungi penjahat-penjahat di bidang ekonomi yang melakukan penjahat-penjahat dari Indonesia yang melakukan perampokan misalnya atau melakukan korupsi. Nah, waktu itu kan kita belum ada hubungan kerjasama Interpol dengan Singapura misalnya, sehingga susah untuk ditangkap mereka yang melakukan kejahatan di Indonesia di bidang korupsi misalnya. Itu kemudian melarikan diri di Singapura dan kemudian pihak pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena dilindungi oleh negara Singapura. Padahal negara Singapura negara yang sangat kecil, walaupun sangat kecil, tetapi karena dia berdaulat dan cukup maju secara ekonomi, makanya kita bersikap untuk menghormati kedaulatan negara lain. Tetapi karena tidak ada waktu itu, belum ada kerjasama Interpol antara negara kita dengan pihak Singapura. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu perlu ditangani dan dengan baik, jangan dipandang enteng. Di satu sisi kalau misalnya pemerintah juga tidak menanggapi ini dengan baik dan hanya menanggapi bahwa itu hak kedaulatan masing-masing negara, saya kira itu terlalu sederhana. Jawaban dari kedutaan besar kita di Singapura itu terlalu sederhana. Karena ini menyangkut juga seorang sosok besar yang sebetulnya kalau peristiwa itu kalau tidak dijelaskan dengan baik bisa kan menimbulkan bahwa ini orang tidak bagus sehingga perlu dicekal misalnya, tidak boleh masuk Singapura.
misalnya. Nah itu yang kemudian konteksnya kita bisa memaknai kedatangan saudara Fadli John itu sebagai dipermalukan. Itu benar adanya. Nah itu hal lain. Hal yang lain lagi adalah jika terjadi ketidaksukaan simpatisan Pak Ustadz Abdul Somad di Indonesia yang diduga puluhan juta orang itu, maka selain mungkin kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran dalam bentuk pikiran-pikiran atau protes dalam bentuk pikiran, tetapi juga mungkin langkah yang harus dilakukan sehingga supaya kembalikan nama baik kalau itu dianggap dipermalukan karena misalnya di stigma sebagai warga negara Indonesia yang tidak bagus sehingga tidak boleh memasuki Singapura misalnya, maka bisa melakukan protes terhadap kedutaan besar Singapura di Indonesia, sehingga sampai kedutaan besar Singapura di Indonesia memberi penjelasan yang rinci mengapa ini terjadi, dipermalukan seperti ini ulama besar kita, intelektual besar kita, dan ya itu tadi saya katakan pengagumnya luar biasa besar ya, simpatisannya luar biasa besar, apalagi sesama rumpun Melayu misalnya. Nah itu yang perlu langkah pertama dilakukan, itu perlu melakukan protes terhadap kedutaan besar Singapura oleh umat Islam, terutama umat Islam yang menjadi binaan bahkan simpatisan Ustadz Abdul Somad di Indonesia. Yang kedua, ada langkah yang lebih dahsyat dari itu adalah, kan kita tahu banyak produk-produk Singapura. Kita punya Singapura sangat juga tergantung pada market terbesar boleh dikata di Asia Tenggara ini Indonesia, barang-barang Singapura. Nah karena itu bisa mengarah kepada boikotan terhadap setiap produk Singapura, barang-barang Singapura misalnya, produk-produk Singapura, seperti yang juga pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Dunia hampir waktu itu mencoba untuk Prancis, produk Prancis, akhirnya pihak Prancis menyampaikan permohonan maaf dan kemudian itu meredah. Jadi memboikot produk-produk Prancis misalnya, termasuk juga waktu itu di Indonesia gerakan itu disuarakan sedemikian masif sehingga pihak Prancis mau tidak mau melakukan menyampaikan permohonan maaf terhadap dunia Islam. Nah itu bisa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia terhadap Singapura, walaupun tentunya itu secara ekonomi akan mengganggu, termasuk juga mengganggu Indonesia. Tetapi kalau sikap Singapura itu misalnya tidak memberi penjelasan yang memadai terhadap peristiwa ini, ya saya yakin bisa berbahaya dalam hubungan, apalagi banyak juga orang Singapura di Indonesia, demikian juga orang Indonesia juga banyak ada di Singapura. Itu bisa sangat mengganggu di masa-masa yang akan datang ini. Oleh karena itu peristiwa ini juga harus segera ditangani oleh pemerintah. Jangan pemerintah seakan-akan hanya mengabaikan begitu saja. Apalagi kita juga sudah tahu ada beberapa buzzer yang justru peristiwa ini mereka seakan-akan menghina atau mengejek Ustadz Abdul Somad. Misalnya Denny Siregar, kemudian lagi ada Denny Siregar dan ada kawan-kawannya itu yang kita anggap sebagai buzzer pemerintah selama ini, gitulah. Kita tahu ya dari publik aja. Entah benar atau tidak, itu yang kita bisa cover dari publik tentang mereka, stigma yang mereka terima selama ini. Nah kemudian yang lain adalah, saya juga berpikir ustadz-ustadz kita ya, tokoh-tokoh kita seperti Abdul Somad ya, kerangka berpikir mereka kan dia tidak berpikir bahwa ini negerinya tidak perlu dikunjungi, tapi mereka karena tetangga dan itu ada rumpun Melayu di sana, jadi mungkin mereka Singapura dan Singapura, Malaysia dan Indonesia itu kan tetangga terdekat, jadi selama ini banyak orang Indonesia yang pergi berwisata di sana, demikian juga sebaliknya, dan juga ke Malaysia dan lain sebagainya. Sehingga mungkin sebelumnya karena dianggap tidak ada masalah. Tetapi kalau demikian begini, misalnya Singapura mencoba untuk memberi informasi dan melakukan stigma yang tidak bagus terhadap orang ulama-ulama kita tertentu atau ustadz-ustadz tertentu dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalnya pendekatannya
rasis misalnya atau syarah. Nah, mulai dari sekarang mestinya ustadz-ustadz kita dan seluruh pengikut-pengikutnya meminta, menyampaikan, memboikot supaya jangan pernah berkunjung ke Singapura, jangan pernah juga berkunjung ke Singapura untuk belanja atau berwisata lah apalah di Singapura. Pergi saja ke Malaysia. Toh yang di Singapura itu banyak juga yang barang-barangnya itu banyak ada di Indonesia, bahkan dari view demografi kita geografis kita jauh lebih indah dibanding Singapura. Singapura sebuah negara kota yang kecil yang memang dia maju secara ekonomi, kemudian lebih pada kita lihat hanya mall-mall, hotel-hotel dan lain sebagainya. Nah, jadi seorang rohaniawan, misalnya seorang tokoh agama yang seperti Buas dan lain-lain dengan pengikut yang begitu besar, ustadz-ustadz yang lain yang populer yang juga jangan sampai mengalami nasib yang sama seperti Buas misalnya atau Abdul Somad, ya mulai sekarang bercermin bahwa Singapura ini sebetulnya negeri yang tidak layak, sudah pendekatan sudah syarat, gitu loh. Jadi tidak boleh dikunjungi, termasuk pengikut-pengikutnya dilarang, tidak usah. Kalau hanya cari tidak ada yang penting, nggak usah, ngapain ke Singapura, gitu loh. Jadi ke Malaysia lebih bagus. Nah, itu akan bisa Malaysia dan sebaliknya, atau ke negara-negara lain yang tidak menerapkan di dalam pengelolaan pemerintahannya tidak menyisipkan isu-isu syarah misalnya. Jangan sampai ke situ ya, jangan sampai ke arah itu. Nah, tetapi saya kira tentang Ustadz Abdul Somad ini, memang kan di Indonesia ini juga kalau kita lihat kan reaksi mereka yang boleh dikata yang pemahaman agamanya sangat rendah, bahkan mereka yang terutama para pendukung rejim ya, mohon maaf, tidak semua tentunya, tetapi yang muncul sebagai yang kita sebut sebagai buzzer itu bereaksi negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, bahkan mereka cenderung mengejek, ya, bahkan bertepuk tangan gitu ya apa yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad itu. Karena itu yang pertama saya ulang lagi, kita melakukan kalau tidak diberi penjelasan secara secara detail dan masuk akal oleh pihak Singapura, walaupun itu hak kedaulatan masing-masing negara, tetapi karena ini warga negara kita yang seorang tokoh dan ulama kita dan ulama yang punya pengikut puluhan juta orang dari negeri Muslim terbesar di dunia, ya kita harus pertama segera turun ke jalan untuk memprotes sikap Singapura seperti itu. Yang kedua, kalau tidak juga boikot seluruh produk Singapura baik ke Indonesia. Setidak-tidaknya pengikut yang bersimpati terhadap Ustadz Abdul Somad. Itu pasti dampaknya, memang ini akan berdampak besar gitu loh, mengganggu juga perdagangan ya dalam skala yang itu. Tapi ini soal cara untuk membuat Singapura tidak boleh semena-mena mempermalukan ya, membesarkan, memberi stigma terhadap Ustadz ini, tetapi tidak beri stigmanya apa gitu loh, sembunyikan. Jadi bisa saja ini karena dianggap beliau ini seorang ulama, seorang Islam yang oleh beberapa pihak dianggap agak keras juga ceramahnya, padahal beliau kan menyampaikan apa adanya sebetulnya, yang relatif moderat lah dibanding misalnya yang lain-lain gitu ya, yang ustadz-ustadz yang lain gitu. Oleh karena itu tidak ada alasan sebetulnya kalau beliau tidak terlibat, bukan teroris, beliau bukan anggota organisasi terlarang dunia, beliau juga bukan penyelundup narkoba atau pemakai narkoba misalnya. Lalu kenapa alasan ditolak itu memasuki suatu negara gitu? Kalau setiap negara punya sikap seperti itu, ya gimana membangun hubungan yang produktif antar negara gitu ininya. Nah, karena itu cobalah kalau kita betul-betul mencintai para ulama kita, terutama Ustadz Abdul Somad, kita tidak boleh diam, karena memang para anggota parlemen kita juga sudah mengecam pihak Singapura, termasuk terutama misalnya oleh Dr. Fadlizon dianggap ini mempermalukan ulama dan tokoh intelektual kita.
Pak Yusril Ija Mahendra mengatakan perlu ada penjelasan yang resmi dari pemerintah Singapura secara rinci mengapa beliau ditolak masuk di sana. Jadi tidak semena-mena, walau tidak hanya karena kedaulatan hak kedaulatan masing-masing negara, tetapi harus ada penjelasan tentang itu. Karena ini menyangkut tokoh besar kita, apalagi berkaitan masalah seorang ulama besar yang memiliki pengikut puluhan juta orang di negeri kita. Karena itu mesti kita tidak boleh diam. Ya, langkah pertama saya sebutkan lagi, ya kita mempertanyakan, biar perlu turun ke jalan, pertanyakan sikap penjelasan harus secara rinci dikemukakan setidaknya oleh Kedutaan Besar Singapura Indonesia. Yang kedua, kalau tidak juga diabaikan itu berarti kan mandang enteng, gitu ya, mandang enteng. Boykot seluruh produk-produk, setidak-tidaknya pengikut atau simpatisan ulama kita ini tidak membeli atau mereka ini memboikot produk-produk yang berasal dari Singapura. Kita juga khawatir kalau ini tidak mengarah kepada misalnya sarah ya kita khawatir suatu ketika bisa orang-orang Singapura yang ada di sini dicari-cari orang-orang Jakarta atau orang-orang Indonesia yang bersimpati, yang tidak menerima perlakuan pemerintah Singapura terhadap tokoh mereka di Indonesia, seorang tokoh besar, ulama besar Indonesia, kemudian dicari-cari. Itu lebih parah lagi. Oleh karena itu segera diatasi ini baik oleh pemerintah Singapura maupun oleh pemerintah Indonesia. Saya kira inilah tanggapan kita terhadap hal yang berkaitan dengan masalah penolakan pihak Singapura terhadap Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad ini ketika ingin berkunjung ke Singapura. Nah, saya tekankan lagi, kalau bisa usahakan seluruh ustadz-ustadz kita termasuk Abdul Somad jangan lagi berkunjung ke Singapura. Itu ngapain di sana? Kalau memang tidak ada yang tidak usah berkunjung, pergi ke Malaysia, pergi ke tempat negara-negara yang nyaman, yang tidak melakukan pendekatan politik sara dan lain sebagainya. Pergilah ke Dubai, pergilah ke negara-negaranya juga, atau misalnya di dalam negeri aja berwisata misalnya. Nggak usah ke Singapura. Dan itu kalau dilakukan secara efektif, habis itu Singapura yang sok-sok negara kecil tapi belagu ya dalam bahasa kita ini. Saya kira demikian saudara sekalian, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.